umat Islam itu memang kan sudah dikatakan bahwa nanti di akhir zaman umat Islam itu seperti makanan di atas meja yang menjadi rebutan itu dari semuanya. Mereka itu menjadi rebutan bagi orang-orang kafir. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah waktu itu umat Islam sedikit? Jawabnya Rasul apa? Enggak, banyak. Bahkan mereka itu sangat banyak jumlahnya umat Islam itu. Lalu kenapa mereka itu bisa dijadikan permainan orang-orang kafir? Apa kata Rasul? Karena mereka banyak tapi seperti buih di lautan itu. Enggak ada nilainya, enggak ada beratnya, enggak ada harganya. Jadi memang ini sunatullah. Itu. Memang sunatullahnya begitu. Tetapi kewajiban kita adalah tetap berusaha untuk nyambung ukhuwah. Itu kewajiban kita. Iya, semampu kita. Itu. Maka hal-hal yang seperti ini walaupun majelisnya kecil, nggak apa-apa, tapi nilainya luar biasa karena campuran dari bermacam-macam. Kita datang dengan hati yang berusaha untuk menyambung silaturahim dengan yang walaupun mungkin berbeda-beda dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Itu memang saya merindukan itu. Makanya saya silaturahim ke semuanya. Ada Muhammadiyah, ada pengajian, sering juga ngundang saya. Ada Salafi tablik akbar, ngundang saya. Ada yang lain-lain dari Hidayatullah, dari sama masuk di NU juga masuk semua itu. Jadi saya memang merindukan itu dan saya memulai dari hal yang saya mampu itu. Maka kalau kita memang mampu, awali dari sini, awali dari keluarga kita, dari diri kita, mulai kita berhusnudzon kepada saudara-saudara muslim kita, walaupun dia beda. Yang tahlil silahkan tahlil, itu keyakinanmu, itu kan. Yang nggak tahlil, ya nggak apa-apa, itu keyakinanmu kan begitu. Itu. Nah inilah yang perlu difahamkan kepada umat. Kenapa? Tadi kalau kita masih punya yang namanya asobiyah, kita susah untuk menerima kebenaran. Itu. Maka sebenarnya dengan kita menambah ilmu, ini satu lagi. Kenapa dunia ini kacau? Sudah dikabarkan juga oleh Rasulullah bahwa nanti di akhir zaman itu ada Raibidah. Siapa itu? Orang yang nggak ngerti urusan ngomong. Wah ini yang bikin kacau ini. Yang nggak ngerti urusan ngomong. Bukan ahlinya tauhid ngomong tauhid. Bukan ahlinya fikih ngomong fikih. Bukan ahlinya agama ngomong agama. Nah ini yang bikin kacau. Itu loh. Dan ini dikabarkan oleh Rasul. Memang begitu. Itu sudah sampai ya. Berarti kita udah sampai di zamannya. Lah kalau ini sudah datang, ini berarti mungkin nggak lama lagi nih. Itu loh. Ini jadi memang sunatullah. Tapi kewajiban kita tetap adalah berjuang untuk menyatukan umat ini. Itu makanya saya nggak mau fanatik-fanatikan seperti itu. Nah, ngaji saya sering di sini kalau ada pertanyaan seputar fikih. Nah, ini yang dengan baru tanya yang lama. Saya jawab dengan perbedaan madhab. Jadi misalkan kalau hukumnya begini bagaimana? Kalau ternyata mazhab berbeda-beda, saya jawab semua. Oh ini ada 4 jenis pendapat. Panjenengan mau ambil yang mana silahkan. Itu loh seperti itu. Paham ya? Nah, maka mampu kita seperti ini ya sudah. Yang di atas seperti itu. Kita nggak mampu menjangkau yang di atas-atas. Kita mampunya berdoa. Jadi di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu 3 syaratnya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau kamu punya kekuatan, pakai kekuatanmu. Maksudnya kekuasaan. Nah, kita nggak punya kekuasaan. Kalau bisa ngomong pakai lisan kita kan begitu. Nah ini. Kalau ini lagi pakai lisan ini. Ini pakai lisan, disiarkan lagi. Pakai lisan. Kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, maka yang ketiga kita ingkari perbuatan tersebut, di mana walaupun mungkin titelnya mereka kiai, ustadz dan lain sebagainya, ketika dia berusaha memecah belah seperti itu, ya kita tolak. Tapi sambil didoakan itu. Jadi mengingkari perbuatannya sambil didoakan, jangan muncul kebencian. Itu itu umatnya Nabi Muhammad, tapi jangan dibenci. Itu walaupun kadang kita ya terpancing juga. Tapi tetap jangan benci, kita doakan saja. Kita mengingkari perbuatannya.
Itu ya. Itu seperti itu. Ingkari saja perbuatannya. Jelas nggih? Nah, ada lagi silahkan. Pertanyaan Nggih. tapi sudah terjawab barusan. Enggak apa-apa. Iya. Ya itu pertanyaan itu Pak, kan sekarang sering itu kita buka di medsos lah ya, terutama di Facebook itu ada akun-akun yang suka nge-share atau seperti perbandingan ustadz dengan kiai yang pendapatnya beda disatukan terus dibikin seperti berseberangan, terus seperti Ustadz Abdul Somad diserang terus kayak gitu loh. Terus tentang bid'ah itu yang jelas mereka itu kalau diajak orang-orang itu kalau diajak ngaji bersama itu nggak mau Ustadz. Bahkan saya tahu lah orang sini yang biasa dikomenin sama Ustadz juga. Saya sudah kenal Ustadz Nasrul udah lama, lebih lama dari kamu, ya gitu. Jadi saya sudah tahu. Jadi tak ajak ngaji ke sini jawabannya kayak gitu Tad. Jadi umat Islam nanti di akhir zaman terpercaya menjadi 73 itu sudah sunatullah. Jawabannya ya itu gitu loh. Dan rasanya saya pengen datang ngampleng itu Tad. Tapi tadi udah dijawab sama jenengan harus apa? Jadi gini. Ini yang harus sabar, dipahami, yang harus dipahami. Jangan sampai kita itu salah memahami bahwa umat Islam nanti terpecah menjadi 73. Yang satu adalah yang selamat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang harus dipahami satu. Ini akhlak ya, kita bicara akhlak ya. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau dia Ikhwanul Muslimin, mau dia Al-Wasliyah, mau dia itu Hidayatullah, mau dia itu Dewan Dakwah, mau dia itu apapun. Ini akhlak, kita yakin dia ahli sunnah wal jamaah. Kan kita kepingin saudara kita selamat. Itu loh. Ini dulu, ini untuk supaya hati kita itu tidak rusak gitu ya. Ini keyakinan kita harus begitu dulu. Yang pertama itu loh. Nah kemudian setelah itu ya, setelah kita menganggap itu, maka jangan dalil Islam akan menjadi 73. Lalu kita yang NU hanya merasa NU saja ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain tidak. Nanti Muhammadiyah begitu. Nah, kita pecah semua. Kita itu nggak ngerti. Yang orang NU masuk surga bisa, orang Muhammadiyah masuk surga bisa. Coba kalau seandainya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan tentang organisasi, tapi tentang akidah, tentang amaliyah kan begitu. Ini loh, mau dia NU Muhammadiyah mau apa sama saja. Bagaimana dia itu akhlaknya, tauhidnya dan lain sebagainya. Nah ini maka itu salah di dalam memahami. Sudah sunatullahnya menjadi 73. Berarti boleh seseorang itu meyakini bahwa yang diikuti dia saat ini, jadi yang NU ngaku wah ini boleh mengakui kelompoknya adalah yang masuk di dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu. Yang kedua, boleh mengakui dirinya seperti itu, tapi ya bukan berarti yang lain pasti salah. Paham apa tidak? Tapi mereka nyerang terus gimana tadi? Iya memang begitu. Satu. Yang kedua, ini ya, yang pertama kita harus meyakini dulu, itu ya. Nah, terus terkait dengan misalkan ternyata ada hal-hal seperti itu, ada nyerang terus secara ini, ya memang tadi di akhir zaman itu memang selalu akan ada namanya ruwaibidah, di mana dia itu nggak paham tentang sesuatu, dia banyak berbicara tentang hal itu loh. Dia akan banyak berbicara tentang hal itu. Boleh nggak kita mengcounter? Boleh. Harus. Itu boleh saja, nggak apa-apa kalau memang misalkan kita punya kesabaran, itu boleh. Itulah disinilah yang menjadi penyakit adalah merasa golongannya benar sendiri. Kalau merasa golongannya paling benar masih boleh, Pak. Benar sendiri itu ya. Kalau merasa benar sendiri ini yang salah. Paham ya? Ini merasa benar sendiri, kata ini loh. Ini yang salah. Artinya yang lain salah semua. Itu loh. Merasa benar sendiri. Ini enggak boleh. Kalau merasa yang paling benar, golongannya yang paling benar, yang diikuti saat ini akidahnya yang paling benar, silahkan. Tapi bukan berarti benar sendiri. Ini ya. Nah, maka sebenarnya meluruskan orang-orang,
meluruskan orang-orang yang misalkan berpemahaman apa namanya ya tadi memecah dan lain sebagainya. Nah, itu bagus itu. Kalau wah ini di media sosial lah, itu berarti jihad medsos itu. Yang belum Nggak apa-apa. gabung grup info. Itu. Iya. Ini ya, jadi memang akhir zaman seperti itu. Iya, monggo. Nama ya. Ini lebih meyakini bahwa